tanaman. Kita akan mengetahui seperti apa latar belakang tujuan untuk kolaborasi dari dua dinas ya antar kabupaten ini. Dan kita akan berbincang bersama Kadis Pertanian Kabupaten Sika, Y.E. Satriawan, SPMSI. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Salam sehat, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kota Ende Pak. Terima kasih sudah menerima kami di ND. Oke, baik ini Pak Kadis terkait dengan kolaborasi ya kerjasama antara Dinas Pertanian Sika dan juga ND dalam mencegah penyakit tanaman dan juga ternak. Ini apa yang menjadi latar belakang utama nih Pak Kadis yang mendorong kerjasama dua dinas ini dalam upaya pencegahan penyakit pada tanaman dan juga ternak nih Pak Kadis, silakan. Baik, selamat pagi buat para pencinta RRI ND di mana saja berada. Jadi kita tahu akhir-akhir ini banyak penyakit yang menyerang pada ternak maupun pada tanaman. Ya, dan tentu ini semua lewat penyebaran ini. Tentu ada juga yang penyakit asli dalam daerah sendiri dan juga bisa jadi juga karena tertular dari daerah lain. Nah, berangkat dari situ, Bapak Ibu anggota DPRD Sika sebagai legislatif, lalu menggandeng eksekutif dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sika melakukan kaji banding ini. Kira-kira kalau di ND ini kan utamanya itu yang di soal pos pengawasan ini, pos pengawasan lalu lintas ini, atau checkpoint ini. Nah, sekarang kami dari Sika datang melakukan pengkajian atau kaji banding ini, kira-kira ND punya ini regulasinya bagaimana, atau yang checkpoint untuk wilayah ND punya ini berjalan atau tidak. Kalau berjalan, hal-hal apa saja yang bisa mendukung ini checkpoint ini bisa beroperasi. Nah, kemarin itu banyak hal yang kami diskusikan. Tentu yang pertama terkait dengan dukungan anggaran. Nah, dan ini Bapak Ibu anggota DPRD Sika yang dari Komisi 2 ini, di sini memang harus disepakati bersama. Kalau ND pun tidak bisa hanya eksekutif sendiri, demikian juga di Kabupaten Sika. Tidak bisa kami yang dari eksekutif saja, tetapi juga harus ada dukungan politik anggaran. Nah, kami di Dinas Pertanian itu pasti adanya di Komisi 2. Oleh karena itu kemarin oleh Ketua Komisi 2 ada beberapa statement yang disampaikan bahwa ini perlu ada dukungan anggaran untuk operasionalnya. Tentu yang pertama itu terkait dengan bangunan. Ya kan, sebagai bangunan untuk pos pengawasan ini. Terus harus ada operasional juga untuk petugasnya. Nah, petugas ini kan bukan hanya dari petugas kesehatan hewan, tetapi di sana itu juga harus ada dari pihak keamanan, misalnya Babinsa atau Babin Kamtibmas. Lalu juga harus ada aparat desa. Nah, ini orang bekerja ini kan tidak mungkin kalau tidak diperhatikan kesejahteraannya kan. Nah, ini yang menjadi bagian yang kami diskusikan kemarin. Sehingga usulan dari kemarin dari Pak Ketua Komisi 2 DPRD Sika Pak Alfredus Aeng itu bahwa itu harus ada alokasi anggaran ke sana kalau kita mau jalankan ini yang namanya pos pengawasan ini atau checkpoint ini. Seperti itu. Baik, ini yang menjadi latar belakang
Iya, kunjungan ya dari Dinas Pertanian ke Kabupaten ND, selain iya, berbicara tentang anggaran yang menjadi tolak ukur ya untuk, iya, checkpoint-nya, seperti itu ya Pak Kadis ya. Apakah benar. apakah juga dibicarakan berbagai jenis-jenis penyakit, ternak dan tanaman yang menjadi fokus dalam kerjasama, kemarin Pak Kadis? Ya, jadi begini, ini penyakit tanaman ya. Ya, Tanaman itu kita tahu yang penyakit darah pisang, ya. Itu kan penyebarannya dari wilayah Barat Flores ini. Nah, kenapa bisa sampai misalnya di Sika? Kenapa bisa sampai di Larantuka? mmm, Ya karena memang tidak ada pengawasan di pos di pintu perbatasan ini. baik, Nah, lalu kami di Sika sekarang ini yang lagi heboh juga ini penyakit ngorok pada ternak sapi. mmm, Iya, sudah banyak sapi, ada sekitar hampir 40-an ekor itu mati. oke, Kemarin ketika dari Maumere mau ke Ende itu, saya mendapat laporan dari petugas kami. Ini sudah menyebar nih ke arah barat nih. mhm. Hati-hati Ende. Ini kayaknya juga sudah nih Pak Kadis, itu Penyakit ngorok ini ya. ya SE itu ya? SE. Ya benar, Ya, ya, itu. mhm, Nah, ini akibat apa? Kita tidak tahu ya. Yang jelas bahwa pola penyebaran itu pasti lewat media, baik, ya kan? Nah, ini kalau misalnya di Ende ini sudah ada penyakit, ataukah di Maumere sudah ada penyakit, ternak maupun tanaman. Lalu kita membiarkan saja orang lewat. Nah, ini kan sama dengan kita membiarkan agen penyebar penyakit ini yang tanpa mewabah begitu membawa ya? ini Mhm, iya. mhm, Nah, oleh karena itu oke, perlu harus ada checkpoint ini atau pos pengawasan ini di pintu-pintu perbatasan ini. Seperti itu. oke. Nah Jadi sejauh mhm, kalau misalnya di ND ini uh, tidak ada pos pengawasan, sementara kami di Sika ada pos pengawasan, sama saja bohong kan? oke, Mestinya checkpointnya harus berlapis. Jadi ND juga harus ada, Sika juga harus ada. baik. Seperti itu. Nah, Nah, untuk menindaklanjuti ini langkah konkret yang, sudah atau akan, diambil dalam rangka kerjasama ini baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia ini, seperti apa nih Pak Kadis? nah, langkah konkretnya itu yang jelas bahwa dua kabupaten, dua wilayah ini sudah sepakat Ya, bahwa di masing-masing kabupaten itu perlu dihidupkan atau digiatkan kembali yang namanya checkpoint ini. Ende tentu pasti harus berkoordinasi dengan legislatif kaitan dengan dukungan anggaran kan. Nah, sikap pun demikian. Jadi kemarin sudah sepakat bahwa mhm, checkpoint yang ada, misalnya kalau Ende ini kan di selatannya itu di Watuneso, ya, terus di utaranya itu di Kota Baru. Nah, ini nih harus dihidupkan kembali. Kami di Sika kalau di selatannya itu di Paga misalnya, di utara itu di Magepanda. Nah, ini yang harus dihidupkan kembali supaya kita jaga kita punya wilayah masing-masing. baik. Sehingga begitu. Oke, Pak Kadis Kemarin saya kesepakatannya mhm. seperti itu. Oke, ini Iya, diupayakan ya, akan iya ya diupayakan. direalisasikan Iya, seperti itu ya Pak Kadis ya. Oke Pak Kadis iya, ini saya juga bacakan ada partisipasi dari pendengar kita ini Pak Dentis ya, iya, yang ada di sekitar Jalan Melati. iya, Beliau mengungkapkan bahwa kejadian serius untuk Flores untuk tumbuhan dan hewan ini harus dikaji secara ilmiah. Mengapa iya, hewan-hewan banyak yang mati? iya. Kemudian, pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakatnya nanti dalam mempertahankan kehidupan? Banyak tumbuhan yang diserang oleh hama, kemudian juga semoga ada kepedulian yang serius untuk ketahanan kehidupan masyarakat Flores NTT tercinta ini, dan semoga pemerintah bisa berfokus pada masalah ini. Ini bagaimana Anda Iya. menanggapi, masukan dari, pendengar ini Pak Kadis? Jadi begini, kita boleh melakukan pengkajian dengan segala metode, cara dan sebagainya. Mhm, Tetapi kalau perilaku manusia ini tidak dirubah, ini pun sama saja. Kan baik. gitu. Ini persoalannya itu ada di perilaku kita manusia ini. Mmm, Nah, untuk merubah perilaku ini juga gampang-gampang susah ini. oke. Kan gitu toh. Walaupun kita sudah melakukan KIE,
sudah memberikan himbauan, contoh kami di Sika sudah ada perda juga tentang Mhm. lalu lintas ternak. Kemudian diperkuat lagi dengan ada instruksi bupati juga ini, Baik. kaitan dengan lalu lintas ternak ini. Tetapi tetap saja kita jaga di pintu perbatasan orang lewat jalan tikus. Oke. Kita jaga di jalur tikus orang lewat lubang semut. Nah ini soal perilaku nih, Oke, kan gitu toh. baik. Nah, jadi Ja seperti itu. jadi ini menjadi PR yang, luar biasa ya untuk, Dinas Sangat Pertanian dan sangat juga Peternakan. sangat sangat sangat. Baik, ini kembali ke pola mental kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Baik Pak Kadis, Ya. bagaimana dinas, terkait ya, melihat dampak jangka panjang dari kerjasama ini terhadap, peningkatan produksi dan juga kesehatan ternak dan juga tanaman nih Pak Kadis? Nah, dampak jangka panjangnya itu ya, apabila kita ini sudah terhindar dari penyakit ya, hama dan penyakit, ya tentu misalnya kalau untuk ternak, kalau sudah tidak ada penyakit atau ada penyakit lalu bisa diatasi. Nah, ini kan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat kita kan. Mhm, Nah, oleh karena itu masyarakat ini ataukah kita manusia ini harus mulai pelan-pelan merubah ini perilaku. Ikuti anjuran teknis dari petugas. Selama ini kalau kita misalnya mengikuti itu, saya yakin kok tidak ada hama penyakit. Misalnya kalau ada pun bisa kita tanggulangi. baik. Seperti itu. Baik, dan terakhir apa yang menjadi harapan Anda nih Pak Kadis terkait dengan hasil dari kerjasama ini dalam beberapa tahun ke depan? Ya, harapannya itu dari kedua Pemkab yang jelas bahwa dukungan dukungan anggaran itu tentu yang utama. Ya. Terus juga keseriusan. Kalau bilang serius ya pasti serius dari Mhm, dua Pemkab ini. Nah, sekarang yang menjadi soal dukungan fiskal ini. oke. Itu. Itulah harapan terus bagi masyarakat dan pencinta RRI ND di mana saja berada. Ketika menemukan penyakit atau hama pada tanaman maupun pada ternak, segera Mhm, melapor kepada petugas teknis. mmm, Dalam hal ini penyuluh ataukah POPT. Terus kalau misalnya ada ternak atau tanaman yang mati, sebaiknya itu dimusnahkan, jangan dikonsumsi. oke. Ya, kalau kita konsumsi ini sama dengan kita tidak menjaga biosecurity. Mhm. Kita juga ikut menjadi agen penyebar penyakit yang baik ini. Seperti itu. Nah, itu harapannya. Baik, terima kasih Pak Kadis Ya. untuk waktunya pagi ini. Baik, sama-sama. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, bersama kita YS Satriawan SPMSI ya, sudah menjelaskan latar belakang terkait dengan kolaborasi ya, kunjungan ke Kabupaten ND untuk melakukan kerjasama ya dengan Dinas Pertanian di Kabupaten ND, untuk dari kemarin ya hasilnya itu menyebutkan bahwa terkait dengan anggaran yang perlu ya untuk membangun sebuah pos pengawasan di perbatasan ya seperti itu, dan juga sangat dianjurkan ya kepada, masyarakat yang, menemukan penyakit ya yang memiliki tanaman ataupun, ternak ya untuk tidak mengkonsumsi ya, baik ternak maupun tanaman yang mengalami penyakit pendengar, dan kita berharap bahwa adanya regulasi yang mengatur ya tentang, ternak dan juga tanaman yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dan tentunya juga tadi diharapkan kepada masyarakat butuh kesadaran ya untuk, melaporkan kepada dinas terkait baik temuan terhadap penyakit dan juga ya untuk melakukan tindakan yang positif ya agar tidak menyebar, eee, ternak ataupun, tanaman yang terkena
penyakit pendengar tentunya akan terdampak ya pada kehidupan manusia ya, khususnya bagi kita yang akan mengkonsumsinya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, tuntas saja kebersamaan kita di pagi hari ini ya, di dua topik wawancara yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jangan pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND karena masih ada acara-acara menarik lainnya dan bersama kami yang bertugas di Polorata pagi dan siang ini hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.